Selamat malam, perkenalkan nama saya Victoria Widya Putri Parayang. NIM saya 4522091186. Saya dari Fakultas Psikologi Angkatan 22 Universitas Boswa Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil bacaan saya. Nah, di sini hasil bacaan saya itu masih tetap sama di buku ini, metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada kesempatan pada malam ini materinya itu di bab 1. Nah, materi bab 1 itu terdapat beberapa halaman dari halaman 1 sampai halaman 32. Nah, pada bab 1 ini materinya itu hakikat penelitian kualitatif. Nah, pada penelitian kualitatif itu merupakan suatu strategi quantitatif yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang fenomena. Nah, penelitian kualitatif ini fokus dan multimetode serta bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif. Nah, yang kedua itu hakikat penelitian kualitatif. Nah, yang pertama itu pengertian kualitatif. Dan menurut Bock dan Taylor, metodologi kualitatif ini prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Nah, penelitian kualitatif ini berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok serta menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Nah, yang kedua itu karakteristik penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, hasil penelaahan kepustakaan ditemukan bahwa Bogdan dan Bicklin dalam Moleong 2009 mengajukan 5 ciri, sedangkan Dinjol dan Goba mengulas 10 buah ciri penelitian kualitatif. Nah, yang pertama itu karakteristik ini terbagi lagi menjadi 11 bagian. Nah, yang pertama itu latar alamiah, yang kedua itu manusia sebagai alat atau instrumen, yang ketiga itu metode kualitatif, nah, yang keempat itu analisis data secara induktif, yang kelima itu teori dasar, yang keenam itu deskriptif, nah, yang ketujuh itu lebih mementingkan proses daripada hasil, kedelapan itu adanya batas yang ditentukan oleh fokus, kesembilan itu adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, ke-10 itu desain yang bersifat sementara, dan yang ke-11 itu hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Nah, yang bagian C itu prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Nah, prinsip-prinsip yang akan dibahas di sini adalah prinsip dalam perumusan masalah. Nah, yang pertama itu prinsip berkaitan dengan teori dasar. Yang kedua itu prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah. Nah, yang ketiga itu prinsip hubungan faktor. Nah, yang keempat itu fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Nah, yang kelima itu prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, yang keenam itu prinsip yang berkaitan dengan bentuk cara dan berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah.
Yang ketujuh itu prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Nah, yang kedelapan itu prinsip yang berkaitan hasil penelaahan kepustakaan. Yang kesembilan itu prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Nah, bagian keempat itu prosedur penelitian kualitatif. Nah, pada ini ada beberapa eh, dibagi lagi menjadi apa ya? eh, Empat bagian. Yang pertama itu tahap pralapangan. Nah, tahap pralapangan ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu menyusun rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini diajarkan tersendiri secara mendetail agar mudah dipahami. Nah, yang kedua itu memilih lapangan penelitian. Nah, pemilihan lokasi diarahkan oleh teori substantif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja walaupun masih tentatif sifatnya. Nah, yang ketiga itu mengurus perizinan. Nah, hal ini perlu oleh seorang peneliti adalah siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Nah, yang keempat itu menjajaki dan menilai lapangan. Nah, tahap ini belum sampai pada menyiapkan bagaimana penelitian masuk lapangan dalam arti memulai mengumpulkan data dan sebenarnya. Nah, yang kelima itu memilih dan memanfaatkan informasi. Informasi adalah orang orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Nah, jadi ia harus banyak mempunyai pengalaman tentang latar penelitian. Nah, yang keenam itu menyiapkan perlengkapan penelitian. Nah, penelitian ini hendaknya perlengkapan penelitian bukan hanya fisik, akan tetapi segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Nah, yang ketujuh itu persoalan uh, etika penelitian. Nah, salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah orang sebagai alat atau sebagai instrumen yang mengumpulkan data. Hal itu dilakukan dalam pengamatan beberapa serta wawancara mendalam serta pengumpulan dokumen, foto dan sebagainya. Nah, yang kedua itu tahap pekerjaan lapangan. Nah, ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu memahami latar penelitian dan persiapan diri. Nah, untuk memasuki pekerjaan di lapangan, penelitian perlu memahami latar penelitian dahulu. Nah, yang kedua itu penampilan penelitian. Nah, dalam hal ini, penampilan yang dimaksud penelitian kualitatif adalah dari penelitian itu sendiri. Nah, yang ketiga itu pengenalan hubungan penelitian di lapangan. Nah, apabila penelitian memanfaatkan pengamatan beberapa serta hendaknya hubungan akrab antara subjek dan penelitian dibina. Nah, yang keempat itu jumlah waktu penelitian. Nah, faktor waktu dalam penelitian cukup menentukan apabila tidak diperlukan oleh peneliti. Nah, ada kemungkinan peneliti asik dan tenggelam dalam kehidupan orang-orang pada latar penelitian sehingga waktu yang dirancangkan itu menjadi berantakan. Nah, yang ketiga itu memasuki lapangan. Nah, yang bagian ketiga ini terbagi menjadi 3, yaitu keakraban hubungan. Nah, di mana membangun hubungan keakraban antara peneliti dengan subjek itu peneliti kita perlu dibina berupa raport. Nah, di mana raport ini di sini adalah hubungan antara peneliti dengan subjek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah antara keduanya, kayak tidak ada lagi dinding untuk membatasi peneliti dan subjek. Nah, yang kedua itu mempelajari bahasa. Nah, faktor bahasa adalah salah satu kunci untuk kita berhasil dalam penelitian. Nah, oleh karena itu, apabila peneliti berasal dari latar belakang yang lain,
sebaiknya ia harus mempelajari bahasanya terlebih dahulu yang digunakan orang-orang yang berada pada latar penelitiannya. Nah, yang ketiga itu peran peneliti. Nah, di mana peran peneliti ini keberadaan seseorang penelitian di lapangan, mau tidak mau peneliti terjun ke dalam dan berperan ikut serta dalam penelitiannya. Nah, yang keempat itu berperan serta sambil mengumpulkan data. Nah, ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu pengarah batas waktu penelitian, mencatat data, petunjuk tentang cara mengingat data, meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan. Yang terakhir itu analisis di lapangan. Nah, yang bagian E itu analisis dan interpretasi data. Nah, ini terbagi menjadi 2 menjadi 4. Yang pertama itu analisis data. Nah, analisis data ini terbagi menjadi model beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama model Bognan dan Meckler, yang kedua itu model Miles dan Umbra. Nah, model Miles dan Umbra ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu reduksi data, yang kedua itu data display, yang ketiga itu kesimpulan atau verifikasi. Nah, yang ketiga itu model Sprite. Nah, model Sprite ini terbagi lagi menjadi empat bagian. Yang pertama itu analisis domain, yang kedua itu analisis taksonomi, yang ketiga itu analisis komponen, dan yang keempat itu analisis tema. Nah, yang kedua itu strategi analisis data. Nah, strategi analisis data itu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu analisis data deskriptif kualitatif. Nah, strategi analisis data deskriptif kualitatif pada dasarnya memiliki kesamaan dengan desain deskriptif kuantitatif. Nah, yang kedua itu strategi analisis data kualitatif verifikasi. Nah, strategi analisis ini merupakan sebuah upaya analisis induktif terhadap data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang dilakukan. Nah, yang ketiga itu strategi. Nah, di mana kedua format analisis di atas akan bertolak belakang dengan format desain Rooted Research, di mana format ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa peneliti kualitatif ini tidak membutuhkan pengetahuan dan teori tentang objek penelitian untuk mensterilkan subjektivitas penelitian. Nah, yang ketiga itu metode analisis data kualitatif. Nah, metode ini terbagi lagi dilihat dari tujuan analisis. Maka ada 2 hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif. Nah, yang pertama itu menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut. Nah, yang kedua itu menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial. Nah, yang keempat itu interpretasi data. Nah, di mana interpretasi data ini merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih dalam serta luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Nah, yang bagian F itu pelaporan pertemuan. Nah, yang pertama itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu fungsi, jenis, dan bentuk laporan hasil penelitian. Nah, di mana hasil akhir daripada setiap penelitian adalah membuat laporan hasil penelitian. Yang kedua itu kerangka dan isi laporan, yang dimana
Isi dan bentuk metode penulisan laporan penelitian dipengaruhi oleh tradisi paradigma berpikir ilmiah yang digunakan pada sebuah lembaga penelitian, di mana eh, salah satu eh, salah satu bentuk dan laporan ilmiah kualitatif telah dicontohkan oleh Body dan Westaf dalam Bungin 2011 berikut. Nah, yang pertama itu halaman judul, nah yang kedua itu daftar isi, yang ketiga itu kata pengantar, yang keempat itu perumusan masalah, yang kelima itu metodologi, yang keenam itu batasan-batasan, nah yang ketujuh itu hasil-hasil, nah yang ke-8 itu kesimpulan dan rekomendasi, dan yang ke-9 itu appendix. Nah, sekian dari hasil pemaparan hasil bacaan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bye bye, terima kasih.